Tadi di kelas bahasa apa ya? Aku nggak ngerti. Telepon saya dulu dah. Nomor yang Anda tuju tidak. Kemana nih bocah? Ais. Ah. Yang dimaksud tadi apa ya? Woi, kemana aja? Tadi aku menghubungimu. Aku membutuhkanmu. Astaga, kita kompak ya. Tadi aku juga nyoba hubungin kamu sih, tapi panggilanmu sibuk. Benarkah? Aku ingin berdiskusi denganmu tentang materi tadi di kampus. Materi tadi, jangan bilang materi audit siklus pendapatan. Iya benar materi itu. Aduh, aku bingung. Masalahnya tuh, aku juga gak paham sama materi yang tadi. Tapi aku bisa ngasih tahu kamu tentang materi audit penjualan kredit. Serius? Wah, tidak menyangka kamu tadi memperhatikan. Padahal aku lirik, tadi kamu tidur loh. Hehe, iya tadi juga ketiduran sih, tapi ya dengerlah dikit-dikit. Baik, kalau begitu kita barter ya. Aku akan memberitahumu tentang audit retur penjualan. Audit retur penjualan adalah pemeriksaan kegiatan retur penjualan. Retur penjualan itu sendiri adalah kegiatan pengembalian barang yang sudah dibeli ke penjualnya kembali. Oh gitu ya. Terus tujuannya apa sih audit retur penjualan? Terus kenapa kok ada pembeli yang ngembaliin barangnya ke penjual lagi? Tujuan dari audit retur penjualan ini adalah agar kegiatan retur penjualan berjalan dengan baik. Jadi tidak ada yang salah catat atau bahkan salah menerima retur penjualan yang bisa merugikan perusahaan. Kalau pembeli melakukan retur penjualan sih biasanya karena barang yang dipesan tidak sesuai atau rusak di saat pengiriman. Oh gitu. Sekarang aku ngerti. Jadi misalnya tuh kayak kemarin gitu ya. Aku kan beli baju nih di online shop. Ya, kan aku pesennya yang M. Tapi kok yang datang ukuran S ya? Ya mana cukup. Harusnya dikembaliin gitu ya. Nah, yaitu alasan pembeli melakukan retur penjualan. Tapi, bagi perusahaan, melakukan retur penjualan juga nggak sembarangan. Ada langkah-langkahnya. Makanya, perlu adanya audit retur penjualan. Langkah yang pertama harus tahu nih, benar nggak sih si retur penjualan ini memang pelanggan perusahaan. Yang kedua, harus cek transaksi pembeliannya, mulai dari bukti dan jurnal pencatatannya. Bahkan juga perlu ditanyakan langsung ke bagian pengiriman barang apakah benar atau tidak pelanggan tersebut melakukan pembelian. Dan selain melakukan hal-hal itu tadi, auditor juga harus cek langsung produk itu sendiri. Bisa jadi memang kesalahan perusahaan, dan auditor juga bisa langsung memberikan solusi atas adanya retur penjualan, kesalahan dalam menangani, dan bahkan meminimalisir adanya retur penjualan. Iya, sekarang aku udah paham. Gantian, sekarang jelasin tentang audit penjualan kredit. Katanya tahu. Ngeledek nih bocah. Jangan sampai kuotaku habis buat jelasin tapi kamu nggak paham. Jadi audit penjualan kredit itu pemeriksaan kegiatan penjualan kredit. Lah, kegiatan penjualan kredit itu apa? Ya penjualan barang atau jasa yang pembayarannya itu via non tunai alias nyicil alias mengangsur. Tujuan penjualan kredit itu ya supaya kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada penjualan tunai atau penjualan yang biasanya. Langkah-langkahnya gimana? Ya pertama-tama kita harus tahu alurnya penjualan kredit ini kayak gimana sih. Terus kita juga tahu yang ngeredit ini identitasnya gimana, namanya siapa, tinggal di mana. Terus kita harus ngecek tentang berkas-berkas penjualan kredit si pembeli ini tadi. Ya dia udah nyicil ke berapa, dia perjanjiannya itu kredit sampai berapa kali, seperti itu. Wah, langkah-langkahnya hampir sama ya dengan audit retur penjualan. Iya sih ya, secara garis besar itu sama. Jadi kamu harus memahami tentang objek audit tersebut,
Terus kita harus memahami juga sama yang bersangkutan sama objek audit tersebut, kayak bukti-bukti, personal, dan lain-lain. Sama yang terakhir itu kita harus memahami tentang pencatatannya. Oke, sekarang aku sudah mengerti materi audit siklus pendapatan tentang audit penjualan kredit dan audit retur penjualan. Masih kurang 2 materi lagi. Iya bener, kurang 2 materi lagi. Aha, aku ada barang ajaib. Bukan botol biasa. Perhatikan. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Gubi-gubi, bantu aku. Kok nggak keluar? Gubi-gubi, bantu aku, bantu aku. Woi, bosku. Wah, Gubi lagi yoga nih, diganggu. Astaga. Woi, bosku. Gubi nggak mau keluar. Gubi lagi yoga. Woi, bosku. Ah, mana nih? Loh, kamu bisa denger dari dalam situ? Wow, Kamu ngapain, Del? Ngomong sama botol. Apanya yang ajaib? Aneh deh. loh. Jangan salah kamu. Astaga, siapa tuh bocah? Udah ganggu Gubi yoga, dibilang aneh. Halo. Cering, dikit. Gue ini jin Gubi, gue bisa. Iya, oke. Aku percaya. Aku bisa mendengarmu, Gubi. Gubi, gue bisa. Jadi gini Gupi, aku sama temanku Resya kebingungan tentang materi audit siklus pendapatan. Bisa nggak kamu bantuin kita? Kan katanya kamu jago tuh. Aduh, jadi nggak yoga. Baiklah, demi bosku, Gubi siap. Baiklah, Gubi akan jelaskan materi ke kalian, dengarkan ya. Oke, siap. Oke, baiklah. Oke, sekarang Gubi bantu untuk menjelaskan materi audit siklus pendapatan. Dasarnya dulu nih, audit siklus pendapatan adalah suatu pemeriksaan terhadap transaksi pendapatan. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko salah saji transaksi pendapatan atau bahkan nih, untuk mengendalikan pendapatan perusahaan jangan sampai ada penyelewengan. Gitu. Kemudian Gubi juga bakal bantu ente untuk jelasin materi yang gak kalian ngerti. Gubi tebak nih, materinya yang gak dipahami adalah audit cadangan kerugian piutang dan audit penghapusan piutang tak tertagih. Itu kan, ayo ngaku deh lu, ngaku. Gimana bos? Bener kagak? Wih, hebat banget. Bosnya dulu siapa? Gubi, gue bisa. Terus, cadangan kerugian piutang gimana materinya? Apa ya? Sabar dulu deh. Aus, jin Gubi aus. Minum dulu. Oke, sekarang akan membahas tentang materi cadangan kerugian piutang atau cadangan piutang tak tertagih. Sebenarnya membahas cadangan piutang tak tertagih ini berkaitan dengan penghapusan piutang. Mereka antara cadangan piutang tak tertagih dengan penghapusan piutang tak tertagih ini memiliki suatu keterkaitan. Keren juga. Keterkaitannya adalah penghapusan piutang merupakan dana yang bersumber dari cadangan kerugian piutang. Dan cadangan kerugian piutang merupakan anggaran yang dibentuk oleh perusahaan di awal periode atau di awal tahun. Dan dalam penganggaran ini atau pembuatan cadangan ini nggak bisa tuh sembarangan. Jadi harus ada pengendaliannya, harus ada prosedurnya, harus ada pemeriksaannya. Kenapa? Karena ketika
membuat cadangan kerugian piutang ini tidak boleh sampai uang ini yang dibentuk, yang dicadangkan khusus ternyata mengganggu aktivitas perusahaan. Keren. Oke, sekarang kita bahas tentang langkah-langkah atau prosedur, atau bahasa kerennya adalah program audit cadangan kerugian piutang. Tapi sebelum bahas itu, kayaknya inti pada nggak tahu deh sebenarnya cadangan kerugian piutang ini tuh buat apa gitu loh. Ini gue kasih tahu, kan gue bisa gitu. Jadi cadangan kerugian piutang ini merupakan anggaran yang disiapkan oleh perusahaan untuk persiapan seandainya si debitur mereka ini itu nggak bisa melakukan pembayaran karena mungkin debiturnya kehilangan pekerjaan, usahanya bangkrut, atau bahkan parah nih, debiturnya melarikan diri tuh, kemana? Gak tahu. Nah, anggarannya untuk persiapan piutang yang tak tertagih, gitu. Sekarang aku paham. Oke, balik lagi bahas ke program audit cadangan kerugian piutang. Program audit atau langkah-langkah dalam audit cadangan kerugian piutang. Yang pertama itu adalah si bagian kas atau keuangan ini melakukan list terkait debitur, mulai dari nama, terus alamat, pokoknya identitasnya si debitur sampai berapa sih piutangnya sampai nggak bisa ketertagih. Itu langkah keduanya adalah bagian kas atau keuangan ini melakukan koordinasi dengan bagian penjurnalan atau pencatatan. Layak nggak sih atas piutang tak tertagihnya ini oleh perusahaan dilunasi? Ketika memang beneran layak, bagian kas atau keuangan ini menerbitkan surat pemberitahuan pelunasan, kemudian si bagian penjurnalan ini membuat bukti transaksi gitu. Kemudian ya dilakukanlah pelunasan piutang tak tertagih tadi. Panjang juga ternyata penjelasannya. Untung udah direkod. Bener juga kamu, Del. Ngapain aku ngebut nulis? Sampai kayak dokter nih catatanku. Ya, terus kalau penghapusan piutang kayak gimana tuh? Bosku tidur ya kalau di kelas. Sudah, jangan ngejek. Eits, bentar. Aku rekam juga nih. Silahkan Gubi-Gubi. Oke, baik. Kita mulai dari materi penghapusan piutang. Sebenarnya materi penghapusan piutang ini tadi ya sama ya, kayak penjelasan yang sebelumnya, itu saling berkaitan. Penghapusan piutang sendiri ini merupakan langkah atau kegiatan perusahaan dalam melakukan pelunasan ke debitur mereka yang nggak bisa lagi untuk bayar. Alasannya nggak bisa bayar ya sama kayak tadi ya, bisa aja karena debiturnya udah nggak punya pekerjaan, mungkin usahanya bangkrut, kabur entah kemana, atau satu lagi nih yang belum gue sebutin tadi, serem nih, debiturnya yang meninggal. Nah itu. Dan dalam penghapusan piutang ini ada metodenya guys, metodenya ada 2. Nah sekarang kita bahas ke metodenya bosku. Metode penghapusan piutang tak tertagih yang pertama yaitu metode cadangan. Dalam metode ini penghapusan piutang tak tertagih dibuat skala prioritas pertama adalah untuk piutang yang jumlahnya besar. Jadi untuk piutang yang jumlahnya besar, perusahaan melakukan pelunasan dulu tuh. Kemudian ketika si debitur udah mampu bayar, uangnya diterima perusahaan, tapi dialokasikan kembali ke cadangan kerugian piutang. Seperti itu. Oh, jadi gitu ya? Kita bahas ke metode yang kedua, metode langsung. Dari artinya, ini tuh udah kelihatan banget ya, berarti langsung melakukan penghapusan piutang. Jadi perusahaan langsung melakukan penghapusan piutang ke debitur yang nggak mampu bayar, tanpa peduli itu tadi piutangnya gede maupun kecil. Jadi langsung aja, langsung dilunas. Ketika si debitur tadi ternyata mampu, maka uangnya dialokasikan ke kas.
Begitu bosku, ada yang ditanya lagi mungkin yang gak paham, Gubi gue bisa siap untuk menjelaskan. Mulai ngerti aku. Makasih ya, Gubi. Bentar. Ada tips nggak nih supaya si perusahaan nggak mengalami kerugian terus bisa mencegah adanya kerugian piutang? Kalau kata omku yang kerja di perusahaan itu, kita bisa mencegah adanya kerugian piutang dengan cara rajin menagih. Terus, kalau udah mendekati tanggal, kita ingetin lewat SMS atau lewat email. Tapi nagih sama ngingetinnya itu nggak boleh ngegas. Kalau misalnya ngegas, nanti dianya nggak punya uang, stres, kabur, malah nggak bayar. Terus kalau misalnya dia bayarnya tepat waktu, ya dikasih diskon. Kalau misalnya dia bayarnya di luar tanggal perjanjian, ya didenda supaya dia nggak molor lagi bayarnya. Sama apa lagi ya? Blacklist bosku. Jadi untuk orang-orang yang suka nunda-nunda ini dibuatkan daftar. Diinget-inget tuh. Ketika dia mau melakukan pengajuan pinjam lagi, ya udah nggak dibolehin. Karena dia punya histori kalau dia ini tuh suka bayarnya nunda. Gitu. Gimana? Bener itu. Blacklist. Oke. Yang ngelakuin penghapusan piutang tadi siapa sih? Gini, ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kredit. Yang kedua adalah bagian jurnal. Yang ketiga adalah bagian piutang. Pada bagian kredit itu adalah menerima surat keputusan dari Departemen Keuangan atau bagian keuangan. Kemudian bagian kredit ini melakukan pencatatan, kemudian melakukan penyaluran surat keputusan tadi ke bagian jurnal. Kemudian bagian jurnal melakukan pencatatan juga dan membuat nota. Kemudian dari surat keputusan dan nota tersebut disalurkan ke bagian piutang. Kemudian bagian piutang melakukan pencatatan ke kartu piutang. Begitu, gimana? Oke, mantap. Akhirnya aku mengerti juga materi ini. Nah, mantap kan kalian? Gubi-gubi. Biasanya aku minta tolong dia buat ngerjain tugas-tugasku yang susah sih. Pantesan, kamu tenang aja mendekati deadline. Biasanya koar-koarnya dicontekkan. Mantap kan? Memang hebat si gubi-gubi ini. Baiklah, Gubi. Terima kasih atas pencerahannya. Oke, gubi-gubi, makasih ya atas bantuannya, kita tertolong. Kalau bosku udah paham, bisa. Gubi senang. Baik kalau gitu. Tring! Jin Gubi, gue bisa. Namaste, undur diri dulu ya. Dadah! Akhirnya kita semua sudah mendapat pencerahan. Sekarang kita salin materinya supaya kita nggak lupa. Iya, Del. Ntar aja deh nyelinnya. Kan ada yang direkam tadi. Sekarang nonton drakor aja dulu nih. Aku kirim linknya. Kamu download ini ceritanya. Cukup. Mending aku mandi. Tapi kirim linknya ya, kirim. Oke, udah, makasih, bye. Lah, ditinggal aku. Ya udahlah, nonton dulu. Shout out to the old me and everything he showed me. Glad you didn't listen when